Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas C3 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Saat ini kami akan membahas materi dari mata kuliah Auditing 1 mengenai profesi dan etika profesional CPA. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fiorenza Aha Harimu, dan yang kedua ada Agnes CM Lengkong, dan yang ketiga saya sendiri, Tricia Yulian Lomboan. Akuntan publik adalah seorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang dimana jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Tugas utama akuntan publik adalah memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh akuntan intern dari perusahaan klien yang membutuhkan jasanya. Akuntan publik memeriksa apakah ada kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan. Selain itu, akuntan publik juga bertugas untuk memberikan konsultasi keuangan, perhitungan pajak maupun jasa pembuatan laporan keuangan. Untuk menjadi seorang akuntan publik, harus mengikuti ujian sertifikasi akuntan publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Seorang yang telah lulus ujian sertifikasi akuntan publik akan memperoleh gelar Certified Public Accountant atau CPA. Selanjutnya, beberapa syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi akuntan publik antara lain yang pertama, memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Yang kedua, berpengalaman praktik memberikan jasa asuransi dan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen. Yang ketiga, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik. Yang keenam, menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang diterapkan oleh menteri. Yang ketujuh, tidak berada dalam pengampunan. Seseorang yang berprofesi sebagai seorang akuntan publik akan bekerja dalam kantor akuntan publik atau KAP. Kantor akuntan publik menyediakan jasa audit serta jasa atestasi dan jaminan lainnya. Layanan tambahan yang biasanya disediakan oleh kantor akuntan publik termasuk layanan akuntansi dan pembukuan, layanan pajak, dan layanan konsultasi manajemen dan penasihat risiko. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai layanan atau jasa-jasa yang disediakan oleh KAP, yaitu yang pertama ada layanan akuntansi dan pembukuan. Dalam beberapa kasus, KAP dilibatkan oleh klien untuk membantu mereka menyiapkan laporan keuangan yang sebagian besar untuk penggunaan internal manajemen. Dalam banyak kasus, di mana laporan keuangan akan diberikan kepada pihak ketiga, dan klien dapat menugaskan CPA untuk menyusun laporan keuangan yang disertai dengan laporan kompilasi, yang menunjukkan bahwa CPA menyusun laporan tersebut tetapi tidak memberikan jaminan kepada pihak ketiga. Yang kedua ada layanan pajak, di mana perusahaan CPA menggunakan pengembalian pajak perusahaan dan individu untuk klien audit dan non-audit. Hampir setiap kantor akuntan publik menyediakan layanan pajak, yang mungkin termasuk pajak properti, pajak hadiah, perencanaan pajak, dan aspek layanan pajak lainnya. Yang ketiga, ada layanan konsultasi manajemen dan penasihat risiko. Layanan ini disebut konsultasi manajemen, layanan penasihat manajemen, atau layanan penasihat risiko. Layanan ini berkisar dari saran sederhana untuk meningkatkan sistem akuntansi klien hingga saran dalam manajemen risiko, kontrol internal, teknologi informasi dan desain sistem e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, penilaian bisnis, dan konsultasi keuntungan aktuaria. Ada 3 kategori ukuran digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik KAP, yaitu yang pertama kantor internasional 4 besar atau lebih dikenal dengan istilah Big Four yang terdiri dari Deloitte, PwC, Ernst & Young, dan KPMG. Keempat, KAP ini memiliki kantor di seluruh Amerika Serikat dan di seluruh dunia.
Yang kedua, kantor nasional atau regional. 6 KAP terbesar secara nasional atau regional antara lain McGladrey, Grant Thornton, BDO, Crowe Horwath, CBZ, Mayer Hoffman, McCann, dan Clifton Larson Allen. Yang ketiga, kantor lokal antara lain Frank Rimerman Co. dan Fred Mexic CPAS dan lain-lain. Ada beberapa tingkatan staf dalam suatu kantor akuntan publik yang setiap tingkatnya memiliki tanggung jawab masing-masing. Berikut klasifikasi tingkat staf yang ada. Yang pertama, asisten staf 0-2 tahun melakukan sebagian besar pekerjaan audit terperinci. Yang kedua, auditor senior atau penanggung jawab 2-5 tahun mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan prosedur audit termasuk mengawasi dan meninjau pekerjaan staf. Yang ketiga, manajer dan manajer senior 5-10 tahun membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, meninjau pekerjaan penanggung jawab, dan mengelola hubungan dengan klien. Seorang manajer mungkin bertanggung jawab atas lebih dari satu perikatan pada waktu yang sama. Ketiga, mitra di atas 10 tahun meninjau pekerjaan audit secara keseluruhan dan terlibat dalam keputusan audit yang signifikan. Rekan adalah pemilik firma dan karenanya memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan audit dan melayani klien. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materi etika profesional. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika. Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral. Masing-masing dari kita tentunya memiliki seperangkat nilai, meskipun kita mungkin atau tidak mempertimbangkannya secara eksplisit. Filsuf, organisasi keagamaan, dan kelompok lain telah mendefinisikan dalam berbagai cara seperangkat ideal prinsip atau nilai moral. Dapat disimpulkan bahwa etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dilema etika merupakan situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Sehubungan dengan keadaan tersebut, seorang akuntan dalam melaksanakan tugasnya harus berlandaskan pada standar moral dan etika profesi yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan 6 langkah pendekatan yang dimaksudkan sebagai pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama, dapatkan fakta-fakta yang relevan. Kedua, identifikasi masalah etika dan fakta. Ketiga, tentukan siapa yang terpengaruh oleh hasil dilema dan bagaimana masing-masing seorang atau kelompok terpengaruh. Yang keempat, identifikasi alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema. Yang kelima, identifikasi kemungkinan konsekuensi dari setiap alternatif. Dan yang terakhir atau yang keenam, putuskan tindakan yang tepat. Berikutnya, kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Akuntan publik sebagai profesional mengaku adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tertentu. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa lainnya sangatlah penting. Kita masuk ke dalam kode perilaku profesional. Yang pertama terdapat prinsip-prinsip profesional yang terbagi menjadi 6 prinsip, yaitu yang pertama, tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif untuk semua aktivitas mereka. Yang kedua, kepentingan publik. Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme. Yang ketiga, integritas.
yaitu untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Yang kelima, keseksamaan. Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Dan yang terakhir atau yang keenam, ruang lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakannya. Kemudian, kode yang kedua yaitu peraturan perilaku. Bagian dari kode ini mencakup peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik dalam praktik akuntansi publik. Mereka yang memegang sertifikat akuntan publik tetapi tidak berpraktik sebagai akuntan publik harus mematuhi sebagian besar, tetapi tidak semua ketentuan tersebut. Banyak praktisi merujuk pada peraturan ini sebagai kode perilaku profesional AICPA. Yang ketiga, interpretasi peraturan perilaku. Kebutuhan akan interpretasi peraturan perilaku yang dipublikasikan timbul ketika terdapat beragam pertanyaan dan para praktisi tentang peraturan yang spesifik. Komite Eksekutif Profesional AICPA menyiapkan setiap interpretasi berdasarkan konsensus komite yang terdiri dari para akuntan publik. Dan kode yang keempat yaitu kaidah etika. Kaidah adalah penjelasan oleh Komite Eksekutif dan Divisi Etika Profesional tentang situasi faktual khusus. Sejumlah besar kaidah etika dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari Kode Perilaku Profesional AICPA. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang independensi, objektivitas auditor, dan integritas auditor. Apa itu independensi? Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangannya objektif yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Maka audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam penampilan. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan independen dalam fakta dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam fakta ada bila auditor benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit. Independensi dalam fakta berarti auditor harus memiliki kejujuran yang tinggi, tidak mengada-ada dalam menyampaikan fakta yang ada, sehingga tidak menimbulkan sikap bias dalam melakukan auditnya. Berikutnya, independensi dalam penampilan, yang berarti auditor harus mampu menampilkan dirinya untuk tidak menimbulkan pandangan dari pihak lain yang tidak baik pada dirinya, sehingga auditor harus mampu menjaga sikap dengan baik untuk tidak mudah terpengaruh pada orang lain, sehingga independensi dalam penampilan sangat penting bagi perkembangan profesi auditor. Contoh dari independensi berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun agar memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakat, khususnya para pemakai laporan keuangan. Kemudian, objektivitas auditor. Objektivitas merupakan kebebasan sikap mental yang seharusnya dipertahankan oleh audit internal dalam melakukan audit, dan auditor internal tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tempat auditor tersebut bekerja, atau bahkan tidak boleh membiarkan pertimbangan auditnya dipengaruhi oleh orang lain, walaupun orang lain itu mempunyai kekerabatan yang sangat erat oleh auditor internal tersebut. Sehingga objektivitas mengharuskan auditor internal melakukan audit dengan objektif sehingga kejujuran atas hasil audit mereka dapat diyakini dan bukan merupakan hasil kompromi yang dapat menimbulkan konflik di dalam perusahaan itu sendiri.
Contoh seorang auditor harus selalu bersikap netral dalam menjalankan proses audit, interpretasi bukti audit, dan laporan keuangan yang sudah ditelaah bersama. Penilaian dari auditor harus bersifat objektif atau seimbang tanpa dikaitkan dengan masalah pribadi. Dan yang terakhir yaitu integritas auditor. Integritas seorang auditor ditunjukkan dengan kemampuan mewujudkan yang telah diyakini kebenarannya tersebut ke dalam kenyataan dengan nilai-nilai kejujuran. Integritas mempengaruhi kualitas audit, di mana semakin tinggi integritas auditor, maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Contohnya, auditor yang berani mengambil tanggung jawab adalah auditor yang bersedia mengambil risiko, memperbaiki keadaan, dan melakukan kewajiban dengan kemampuan yang terbaik. Dengan begitu, peluang menuju sukses terbuka bagi auditor. Semakin auditor lari dari tanggung jawab, maka semakin auditor kehilangan tujuan dan makna hidup. Kepercayaan akan kualitas auditor akan semakin merosot, merasa tidak berarti, dan akhirnya menjadi pecundang atau penghasut. Maka dari itu, integritas adalah bagian wajib yang memang harus diterapkan dan selalu dikembangkan dalam pribadi setiap auditor. Integritas adalah fondasi untuk menjadi auditor yang berkualitas. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.